Kalau masalah kerjaannya gimana, berat? Selalu apa namanya, tertekan begitu. Oh. Mas, saya jarang sekali lama saya baru bisa beradaptasi. Lama baru bisa beradaptasi, sampai dipecat dulu baru bisa beradaptasi. Teman tersebut jangan sampai nanti setelah keluar dari perusahaan atau keluar dari tempat kerja yang teman-teman sekarang, tapi nggak tahu mau kemana, maka akan timbullah angka pengangguran yang baru. Halo guys, welcome back to my channel lagi. Terima kasih telah klik tombol ini. Yang belum klik silahkan klik tombol merah yang ada di bawah. Silahkan langganan dan subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar video baru masuk ke beranda Anda. Oke guys, kali ini podcastnya spesial. Mungkin sudah lama saya tidak buat video. Di sini saya kedatangan tamu. Beliau ini adalah salah satu rekan-rekan saya yang baru. Tapi sebelum itu kita akan tanya dia dari mana, kenapa bisa dia masuk ke podcast saya. Biasanya kalau podcast saya itu menyangkut dengan yang namanya kayak pekerjaan seperti itu. Kita langsung saja perkenalan dengan beliau. Bisa dikenalkan Bung, tapi sebelum itu kita ini tetap menjaga jarak, social distancing. Iya, social distancing. Dia pakai jaga jarak karena kan masih ada COVID ya. Tapi kita ada jarak walaupun kita semua sudah menjaga kebersihan. Oke Pak, kita langsung saja. Bisa dikenalkan dirinya Pak? Kenalkan, nama saya Gus Madi. Apa lagi Mas? Alamatnya. Alamat Ya, jalan ya. Jalan apa ini? Alamat saya Jalan Mungin Sidi nomor 33 Mamuju. Nah, jadi sedikit pengenalan ya. Mungkin saya akan menerangkan Bapak ini baru kerja di sini. Cuman dia sebelumnya kerja di salah satu perusahaan BUMN. Bisa sebut nama ya, BNN boleh ya sebut nama ya. Kita boleh sebut nama. Dia dulu pegawai di BRI, tapi dia mengundurkan diri atau resign dari perusahaannya itu. Sedangkan kita tahu zaman sekarang kan susah itu mencari kerja, apalagi di BUMN. Sedangkan BUMN sendiri kan kita bisa bilang gajinya cukup besar ya, apalagi apalagi perbankan seperti itu. Tapi Bapak memang pegawainya atau yang outsourcing? Saya di BRI sudah cukup lama. Tapi dulu tuh berapa tahun? Saya pertama masuk 2013 Desember 2013 akhir Desember sampai terakhir di 2019. 2019 Desember. Juli 2019, berarti sekitar ada 6 tahun. Iya. 6 tahun ya sekitar berkiprah di Bank BRI. Itu gimana seleksinya? Memang dia langsung jadi pegawai BUMN-nya kah atau? Pertama kontrak dulu Mas. Oh, jadi di sistemnya dikontrak dulu. Ya. Awalnya kan kontrak itu jabatannya frontliner. Frontliner itu ada customer service, ada teller. Itu cuma 2 Mas. Jadi customer service sama teller ya, jadi frontliner ya. Itu tapi sebelum jadi karyawan tetapnya ya Mas. Iya, betul. Kontrak. Oke, terus? Kalau untuk jadi karyawan tetap dia ada jabatan namanya mantri. Di atas customer service dan teller. Kalau di mantri kita nggak langsung juga jadi langsung pegawai tetap. Oh, nggak bisa pegawai ada tetap. Evaluasi 1 tahun dulu kontrak. Ada target yang harus dicapai, yang dikasih sama wilayah begitu. Oh, ada wilayahnya juga sampai kayak BUMN lainnya ya. Terus? Itu kalau sudah tercapai baru dievaluasi keseluruhan, baru ditentukan pas sudah mencapai target sudah pantas untuk diangkat jadi karyawan. Oh gitu. Nggak, karena kan kenapa saya tanyakan ini kan mungkin kalau kita yang seleksi di BUMN yang lainnya itu kan memang diseleksinya dari misalnya pusat gitu kan. Seleksinya tuh terbuka umum tuh. Seleksi sama-sama baru masuk jadi karyawan gitu. Jadi kayak saya pun dulu kan seperti itu kan, saya terbuka lowongannya besar, lowongannya terbuka umum, ikut seleksi, tes lulus, barulah masuk penempatan dan pengangkatan dan beberapa jabatan atau pendidikan. Awalnya jadi seperti itu. Oh iya, sama begitu Mas juga. Kita Cuman juga ini ulang jadi sampai pengangkatan gitu, karena kan kalau biasanya karyawan BUMN lain itu kan memang dia rekrutmennya umum. Kita masuk, kita langsung di training, OJT dan segala macamnya diperaja, baru kita jadi pegawai. Tapi makanya saya tanya kenapa bisa dia dari outsourcing kan ya bisa jadi pegawai itu gimana? Kan kalau kontrak itu Mas kan kita juga dievaluasi. Oh, dievaluasinya setiap tahun? Iya, kan dinilai juga Mas toh. Jadi
kalau jadi pegawai tetap juga ikut JO, nama JO, job opening. Untuk jadi pegawai tetap itu harus ada rekomendasi juga dari atasan. Oh, dari atasannya harus ada rekomendasi. Ya, atasan langsung. Nah, jadi punya usut Bapak itu berapa tahun jadi kontrak dan tahun keberapa Bapak diangkat jadi pegawai tetap? Saya jadi frontliner, jadi customer service. Customer service. Kemudian teller itu ada 1,5 tahun, Mas. 1,5 tahun. Setelah itu diangkat jadi karyawan tetap. Sudah itu belum Mas. Baru ikut job opening mantri. Job opening supaya jadi karyawan. Ya, betul. Harus lewat mantri. Kalau lewat customer service dengan teller itu agak susah, Mas. Agak susah. Dia baru diangkat kalau sudah 5 tahun ke atas. Baru bisa jadi itu. Oke. Setelah Bapak lewat dari situ, masuk, lulus? Iya. Pertama tes menteri lulus. Terus 1 kali ikut langsung lulus. Kemudian 1 tahun itu ternyata targetnya tinggi, malah melampaui dari target yang ditentukan, sehingga itu dapat nilai plus lah ya. Oke, jadi tahun berapa ya, saya 2015 saya jadi menteri pertama tuh. Jadi menteri sampai 2015 September baru itu ya. 1 tahun berikutnya 2016 September baru diangkat jadi pegawai tetap. Baru diangkat jadi 2016 Bapak jadi karyawan tetap. Sampai 2019. Sampai 2019. Ini kan pertanyaan poinnya kenapa Bapak mengundurkan diri itu nanti dulu kita jawab. Cuman saya mau tanya, kalau boleh dijelaskan gaji di BRI itu berapa? BRI itu BUMN ya BRI kan? Iya, BUMN. Berapa gaji? Berapa gaji? Harus sebut. Nggak apa-apa nominalnya sebut saja, nggak apa-apa nominal disebut. Dulu mulai dari yang porliner dulu ya, dari kontrak berapa, diangkat berapa? Kalau dulu Mas pertama saya masuk kan tiap tahun itu ada peningkatan. Kalau awalnya saya masuk dulu 2013 dia sekitar 2,7 Mas. 2,7 kalau sourcingnya ya di BRI. Baru setelah Bapak jadi pegawai naik gajinya berapa? Kalau menteri lagi tapi yang kontrak itu 3 juta kepala 3. Yang jadi pegawainya langsung tembak tep. Pegawainya pertama jadi pegawai tetap 2016 itu masih 4 kayaknya. 4 juta. Ya, enggak sampai Mas. Pokoknya 3, lebih, iya. pokoknya hampir 4 juta. Baru kemudian tahun berikutnya 1 tahun lagi 2017 naik jadi 4 juta. 2018 19 itu kepala 5 Mas. Kepala 5 sekitar 5 jutaan. Jadi untuk gaji di BRI itu 5 juta. Untuk tunjangannya sendiri udah ada di situ atau dia beda-beda, misalnya ada bonusnya segini, tunjangan tempat ini, lain juga, lokasi segini lain ya. Jadi kalau total Bapak dapat itu per tahun selama kerja di BRI 2019 itu berapa? Totalnya kumulatif. Begini juga Mas, kan selama menteri juga itu, kalau menteri itu ada lagi penilaiannya namanya. Ada namanya bonus SMK. Iya, bonus-bonusnya itu banyak lah kan. Ya, ada namanya bonus laba. Bonus laba. Jadi Bapak kira-kira berapa lah dapat 2019 1 tahun full? Dari gaji, dari bonus totalnya berapa? Ada 100, 200? Nggak sampai Mas. 100? Nggak sampai 100? Sekitar 60. 60? Kenapa bisa 60 sedangkan Bapak aja kan bulannya 5 juta? Di luar gaji maksudnya. Oh, di luar gaji. Kalau sama total dengan gaji? Kalau gaji ya 5 kali 12 berapa itu Mas? 60 ya? Kalau masalah uang tuh agak cepat. 100 kayaknya Mas ya. Mungkin jadi selama 1 tahun itu kerja di BRI itu hampir dapat 100 ya, 100 juta lebih ya mungkin ya kan. Terakhir saya dapat itu bonus saya dapat yang pertama bonus SMK 21 juta. 21 juta terakhir dapat. Kemudian bonus laba 10 juta. Bonus laba 10 juta. Kemudian ada namanya ICPK. Pokoknya banyak bonus-bonusnya, tapi kan sesuai dengan tanggung jawab yang pekerjaan dan pastinya berasa. Iya. Atau Bapak leha-leha di sana kan? Kalau saya yang 21 juta itu Mas, itu ada namanya nilai istimewa, sangat baik. Bapak berarti istimewa, makanya dapat ini. Bukan, cuma baik. Oh, baik. Kalau istimewa dia lebih besar ya dapatnya. Iya. Tapi itu kan gaji yang cukup besar itu
kenapa Bapak memutuskan tiba-tiba keluar dari perusahaan yang kita bisa bilang kan yang bisa menjamin karyawannya? Itu kan sama aja kayak Bapak membuang rezeki, apalagi di zaman sekarang ini kita cukup tahu tuh susah banget itu cari kerja. Apalagi cari uang susah banget. Memang sih kalau dilihat dari luar kan orang kalau kayak saya orang luar, ih kenapa dia keluar tuh sayang, kayak saya kan pasti menganggapnya gitu. Cuman nih kalau Bapak rasakan kenapa alasannya biar orang tahu. Kan banyak juga tuh yang di luar sana tuh gaji besar tidak menjamin kebahagiaan, mungkin satu. Yang kedua, gaji besar tidak menjamin kita dekat dengan keluarga kayak gitu. Jadi faktor Bapak yang faktor Om yang membuat Om keluar dari situ. Itu mungkin salah satunya Mas, karena jujur selama saya jadi mantri memang uang ada masuk. Bapak pejudi, tukang judi juga Bapak? Enggak. Main perempuan? Hah? Main perempuan ya? Enggak Mas. Minuman keras? Saya itu orang lurus saja Mas. Enggak, maksudnya minuman keras gitu kan? Enggak. Oh enggak ya? Oh berarti masih baik-baik ya orangnya ya? Iya. Kan mana tahu Bapak suka main ngewek atau apa kan nggak tahu kita. Terus? Sebenarnya tapi saya tidak bisa sebutkan di sini. Alasannya? Karena Alasannya? Ya rahasia Mas. Enggak, alasannya nggak bisa disebutkan di sini. Kenapa Bapak resign? Oh berarti Bapak dimarah-marah sama bos? Tidak, bukan, maksudnya yang itu tadi. Maksudnya uangnya lari kemana? Oh iya, nggak saya nggak nanya tuh uang kemana. Cuman kenapa Bapak ngewek Bapak kan? Perempuan kah? Enggak ya, dia orangnya baik ya, nggak main judi dia berarti. Enggak, uang itu enggak saya bisa ada kidding. Jadi nggak saya tanya. Cuman kenapa Bapak bisa memutuskan keluar dari perusahaan itu? Jujur Mas, saya tidak nyaman di. Mungkin tidak nyaman. Memang kadang kan faktor kenyamanan juga. Salah satu kita betah ya kan. Kadang ada yang gajinya tuh besar tapi nggak nyaman. Ada gaji kecil jadi nyaman. Cuman itulah balance tadi. Saya mulai dari jadi mantri selama berapa tahun ya? 2015, 16, 17, 18, 4 tahun. 4 tahun jadi mantri. Saya nyaman. Kalau masalah kerjaannya gimana? Selalu tertekan begitu. Oh, ya betul. Karena pernah lihat orang kerja di bank, jam berapa pulangnya? Saya kurang tahu, cuman kayaknya ada malam juga ya. Iya. Oh gitu. Saya selalu pulang tiap malam Mas. Oh tiap malam. Kadang saya kerja sampai jam 1 malam. Baru pulang. Bapak udah keluarga? Belum. Oh pantas juga dia salah satunya dia belum keluarga ya, gimana kita dapat keluarga kalau pulang jam 1 malam? Gak sempat lah main judi. Iya kan? Saya enggak main judi. Oh iya, dia enggak main judi. Oke, jadi tahu kalau masih ada main judi. Saya enggak main judi tapi narkoba enggak bercanda. Jadi memang kayak kenyamanan memang faktor utama dalam bekerja sih. Iya. Jadi keputusan saya harus keluar dari perusahaan itu. Walaupun orang tua sangat tidak setuju. Karena kan uang kita bisa bilang itu kan bisa kita bilang agak berkecukupan ya kan, gaji segitu dan apalagi zaman sekarang yang susah cari kerja ini. Jadi kalau Bapak itu pesan kalau misalnya ada penonton di sana itu yang galau itu gimana menurut Bapak? Ada kan banyak itu kan teman-teman di sana itu aduh kerja aja nggak nyaman, mau keluar. Bapak nyesel nggak setelah keluar dari itu? Heart to heartnya, hati Bapak bilang apa? Bapak menyesal nggak keluar dari situ? Kalau saya sampai sekarang nggak pernah menyesal. Berarti tidak menyesal. Berarti kalau sekali satu keputusan itu nggak pernah disesali ya? Iya. Karena saya sudah pikirkan baik-baik Mas. Sudah pikirkan baik. Jauh-jauh sebelumnya saya sudah pikir. Pesan-pesan di luar sana kan tuh banyak tuh yang masih bingung sama kerjaannya atau masih kurang nyaman dengan pekerjaannya. Bapak ada pesan-pesan nggak dengan baik? Kalau pesan saya carilah pekerjaan yang sesuai passion. Walaupun gajinya banyak tapi tidak sesuai passion kan tidak nyaman kerja, kan percuma, cuman makan hati istilahnya, menderita. Artinya kita tahan terus, pasti setiap saat kita rasakan aduh pasti tidak enak lah dirasa. Jadi kayak podcast saya ini kan, jadi setelah saya perbincangan dengan bapak beliau, jadi saya dapat mengambil kesimpulan memang
harga yang paling mahal itu adalah kenyamanan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman kita semua nyaman dalam kita bekerja, pasti kita melakukan apapun itu dengan hati. Walaupun misalnya hasil yang tidak sesuai atau hasil yang kecil, tapi kalau kita melakukannya dengan hati, maka hasil yang kita buat itu atau hasil yang kita kerjakan itu akan maksimal. Tapi untuk teman-teman di luar sana yang masih galau, aduh aku nggak nyaman ini, aku mau keluar dulu dari kerja. Tapi pikirkan dulu matang-matang, jika teman-teman nanti keluar dari tempat kerja teman-teman, ada nggak tempat kerja lain yang teman-teman tuju, atau memang sudah ada cadangan plan teman-teman tersebut. Jangan sampai nanti setelah keluar dari perusahaan atau keluar dari tempat kerja yang teman-teman sekarang, tapi nggak tahu mau kemana, maka akan timbullah angka pengangguran yang baru. Jadi sebelum mengambil keputusan itu memang benar-benar dipikirkan dulu secara matang apa tujuan dan planningnya. Saya salut sampai ini dia ngambil keputusan, nggak mudah bagi saya, itu nggak mudah meninggalkan satu posisi atau lagi yang bekerja di salah satu perusahaan negara yang kita bisa bilang dominannya, bisa kehidupannya lebih terjamin demi kenyamanan. Tapi itu nggak mudah bagi saya, tapi itu keputusan yang diambil beliau lebih nyaman sekarang. Makanya tadi kalau kerja di tekanan itu memang kurang nyaman juga. Mungkin tuh podcast dari saya, Bapak ada pesan atau ada kata-kata terakhir? Itu juga kata-kata terakhir yang mau mati. Sebelum itu sebelum memutuskan resign, pastikan dulu tabungannya cukup atau tidak. Pastikan dulu tabungan Anda cukup atau tidak. Jika tabungan Anda berlebih, kirim ke rekening saya. Karena waktu resign kan belum tentu dapat kerjaan baru lagi kan. Karena kita butuh kerja, butuh apa? Butuh kayak uang untuk mencari kerja. Artinya untuk selama nganggur lah. Oke, itu podcast dari saya. Terima kasih teman-teman yang telah mengklik video ini, yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe sekali lagi supaya video ini berkembang dengan pesat. Sampai jumpa, salam sehat, salam damai, tetap semangat, tetap bekerja. Dadah.